Ya, shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saudara, saya percaya kita semangat di dalam Tuhan. Saudara, hari Kamis kita sudah merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Dan saya percaya kita tetap semangat, tetap dikuatkan lewat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Saudaraku, saat ini kita akan renungkan singkat saja bagaimana karya Roh Kudus dalam hidup kita. Yohanes 16 ayat 7 berkata, "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." Saudaraku, Yesus mengatakan ketika dia pergi, dia memberikan kita penghibur, yaitu Roh Kudus. Saudaraku, dan 10 hari setelah Yesus naik ke surga, terjadi pencurahan Roh Kudus. Haleluya saudaraku, kita diberi penghibur yaitu Roh Kudus. Beberapa karya Roh Kudus yang kita renungkan pada saat ini, saudara. Yang pertama, Roh Kudus itu akan datang ke dunia ini untuk menginsafkan dunia ini, saudara. Yohanes 16 ayat 8 sampai 9 berkata begini, "Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku." Saudara, firman Tuhan ini menunjukkan di mana saudara Roh Kudus dicurahkan di dunia ini untuk supaya orang menjadi percaya kepada Yesus Kristus Tuhan yang sudah mati dan bangkit dan naik ke surga. Saudaraku, dikatakan di dalam firman Tuhan ini berkata ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Saudara, kata menginsafkan ini dalam bahasa Inggris adalah convict, yang artinya saudara meyakinkan, menegur, mengoreksi, menghardik, saudaraku. Jadi saudara, yang pertama, Roh Kudus menginsafkan dunia ini akan dosa, saudara. Jadi Roh Kudus akan bekerja dalam diri kita, saudara, menginsafkan, menegur, menyadarkan akan dosa-dosa sehingga ia bertobat. Dan saudara, yang paling penting di sini, saudara, supaya dia menjadi orang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan dilahirkan menjadi yang baru, saudaraku. Itu sebabnya saudara, kita yang percaya bersyukur kalau kita sudah mengakui Yesus itu Tuhan dan juru selamat kita. Tapi yang paling penting saudara, Roh Kudus dicurahkan di dunia ini untuk menginsafkan. Pertanyaannya, apakah dunia ini sudah insaf? Saudaraku, itu sebabnya bagi kita, mari saudaraku yang belum percaya, ambil keputusan untuk percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Yang kedua, Roh Kudus mengingatkan kita ketika kita menjadi orang percaya, hidup dalam kebenaran. Saudaraku, walaupun kita sudah percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, tapi dalam kehidupan ini ada banyak hal, masalah yang akan kita hadapi, saudaraku. Itu sebabnya lewat perantaraan Roh Kudus mengingatkan kita. Mungkin kita hidup dalam dunia ini yang mulai menyeret kita kepada kegelapan. Hiduplah melalui Roh Kudus menginsafkan kita, menasihati kita sehingga kita boleh sadar kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Di mana kita, saudaraku, lewat perantaraan Roh Kudus mengingatkan kita untuk hidup dalam terang. Kenapa saudara? Kadangkala kita tidak sadar kita sudah berada di dalam kegelapan. Itu sebabnya caranya cuma gampang, saudara. Biarkan Roh Kudus bekerja dalam hati dan pikiran kita untuk menerangi hati kita, menyadarkan kepada kita sehingga kita kembali kepada kebenaran. Yohanes 16 ayat 13 berkata, "Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang." Puji Tuhan, saudaraku. Dua hal ini, saudaraku, akan karya Roh Kudus yang kita belajar. Yang pertama, Roh Kudus menginsafkan dunia. Artinya bagi orang yang belum percaya, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus lewat perantaraan Roh Kudus yang menginsafkan dia, menyadari dia. Yang kedua, Roh Kudus mengingatkan kita untuk hidup dalam kebenaran. Bagi kita yang percaya, terus hidup dalam kebenaran. Kalau kita mengalami hal-hal keburukan, masalah, tantangan, rintangan, ingat ada Roh Kudus yang akan menopang, menolong kita, menyadarkan kita kembali hidup yang benar. Itulah renungan kita saat ini. Biarlah menguatkan kita lewat kuasa Roh Kudus, lewat perantaraan Roh Kudus, membuat kita semakin di dalam Tuhan, bersemangat dan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.